mau nonton anime tapi nggak ada subtitle, mau baca manga tapi belum ditranslate. Daripada nunggu update nggak datang-datang, mending kita belajar Jepang. Nama gue Stephen, di sini kita bakal belajar baca, nulis, dan bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang. Jadi, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk intronya. Buat kalian yang belum mengikuti pelajaran sebelumnya, kalian bisa cek playlistnya di sini. Jangan lupa juga lihat deskripsi videonya, karena gue bakal taruh link untuk kalian bisa latihan pelajaran-pelajaran yang udah kita bahas. Jadi, kita langsung lanjut aja ke pelajarannya. Kalau kalian ingat, kemarin kita udah ada belajar beberapa nama negara. Nah, buat kalian yang lupa, gue akan review beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Nihon atau Japan. Yang kedua, Chugoku atau China. Kemudian Amerika atau USA. Dan Meksiko atau Meksiko. Nah, buat apa sih kita mengulang pelajaran yang kemarin? Karena di pelajaran kali ini gue mau memberitahu atau menjelaskan gimana seseorang bisa menjelaskan dari mana dia berasal. Nah, sebagai contoh, ketika kita mau memberitahu atau menjelaskan seseorang yang berasal dari negara-negara tersebut, kita bisa menambahkan kata jin di belakang nama negaranya, yang berarti person dalam bahasa Inggris atau orang dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh pengucapannya akan menjadi seperti ini. Misal, gue mau menjelaskan orang yang berasal dari negara Jepang atau Japanese person. Gue akan menyebutnya sebagai Nihonjin. Nah, untuk orang dari negara-negara lainnya, gue akan bacakan di sini. Contoh, untuk Chinese person atau orang yang berasal dari negara China, kita bisa menyebutnya sebagai Chugokujin. Untuk American person atau orang yang berasal dari Amerika, kita bisa menyebutnya sebagai Amerikajin. Untuk orang yang berasal dari Meksiko, kita bisa menyebutnya sebagai Meksikojin. Nah, tapi ini dipakainya buat kapan sih? Contoh penggunaannya bisa seperti ini. Misalkan ada orang yang bernama Yoshi, di mana dia adalah orang dari Jepang. Nah, ketika saya mau menjelaskannya, saya bisa dengan seperti ini. Yoshi-san wa Nihonjin desu, di mana artinya adalah Yoshi is Japanese, atau Yoshi adalah orang yang berasal dari Jepang. Nah, contoh lainnya adalah misalkan ketika kita adalah orang yang berasal dari Amerika, kita bisa menjelaskannya dengan watashi wa Amerikajin desu, di mana artinya adalah I am American, atau saya adalah orang yang berasal dari Amerika. Nah, berikut adalah tips yang bisa kalian pakai di dalam sebuah percakapan. Misalkan, ketika kita ditanya apakah kita adalah orang yang berasal dari negara tertentu, tapi kita bukan dari negara tersebut. Nah, kita akan mengganti kata desu yang biasa kita ucapkan di akhir kalimat menjadi janai desu. Contoh pemakaiannya akan menjadi seperti ini. Saya mau menjelaskan bahwa saya bukan berasal dari Amerika. Saya akan berbicara seperti ini. Watashi wa Amerikajin janai desu, yang berarti I am not American, atau saya bukan orang yang berasal dari Amerika. Nah, biasanya penggunaan janai desu ini akan dilanjutkan dengan kita menjelaskan hal yang benarnya. Misal, saya bukan orang yang berasal dari Jepang, tapi saya adalah orang yang berasal dari Amerika. Saya akan menjelaskannya dengan seperti ini. Watashi wa Nihonjin janai desu, Amerikajin desu, yang berarti I am not Japanese, I am American. Nah, itu adalah contoh penggunaan janai desu. Nah, apabila kalian ingat kata iye di pelajaran sebelumnya, kata tersebut juga bisa dipakai dalam percakapan seperti ini. Misal, ada orang yang bertanya kepada saya, apakah saya adalah orang yang berasal dari negara Inggris? Tapi saya bukan orang Inggris, saya berasal dari Jepang. Anggap saya dia bertanya pada saya, Stephen-san, wa Igirisujin desu ka? Atau artinya, is Stephen English? Atau apakah Stephen berasal dari negara Inggris? Nah, saya bisa jawab dengan iye Igirusujin janai desu, Nihonjin desu, yang berarti no, I am not English, I am Japanese. Nah, itu artinya saya bukan berasal dari negara Inggris, tapi saya berasal dari Jepang. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kosakata baru yang biasa dipakai di dalam sebuah percakapan, atau mungkin bisa gue bilang sering dipakai di dalam sebuah percakapan, yaitu ano. Tapi apa sih ano itu? Penggunaan ano biasanya adalah ketika kita mau menarik perhatian seseorang, atau ketika kita mau menanyakan sesuatu kepada seseorang. Sebagai contoh, ano, sumimasen, Shibuya wa doko desu ka? Yang berarti, excuse me, where is Shibuya? Yang berarti, permisi, Shibuya ada di mana ya? Nah, contoh lainnya bisa seperti ini. Ano, Stephen-san wa gakusei desu ka? Yang berarti,
Stephen-san, are you a student? Atau Stephen, apakah kamu seorang pelajar? Di pelajaran sebelumnya, kita pernah ngebahas kata so desu. Nah, tapi sebenarnya masih ada beberapa penggunaan so desu sendiri. Nah, di sini gue akan membagi 3 cara penggunaan so desu. Yang pertama adalah, ya, so desu itu sendiri. Kemudian ada so desuka dan so desune. Untuk penggunaan so desu, ada beberapa kondisi di mana kita bisa memakainya. Salah satunya, so desu dipakai ketika kita merespon secara positif sebuah pertanyaan yang dapat dijawab dengan yes or no atau ya atau tidak. Jadi so desu dipakai ketika ada orang yang bertanya kepada kita yang jawabannya ya atau tidak saja. Untuk so desuka itu dipakai ketika kita baru saja mengetahui atau diberitahu sesuatu yang baru yang belum kita tahu sebelumnya. Nah, untuk so desune dipakai ketika kita ditanya atau dimintai pendapat oleh seseorang akan suatu hal. Jadi kalau kita ditanyakan pendapat kita bisa pakai so desune. Nah, contoh pemakaiannya bisa seperti berikut. Anggaplah ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, salah seorang bertanya kepada temannya tentang seseorang yang bernama Yoko. Nah, dia tuh mau tahu apakah orang yang bernama Yoko ini doktor atau bukan sih. Nah, dia bisa bertanya seperti ini. Yoko-san, wa isa desuka? Yang berarti, is Yoko-san a doctor? Atau apakah Yoko seorang dokter? Nah, yang ditanya bisa menjawab seperti ini. So desune, hai, so desu. Yang berarti, let me think. Yes, that's right. Yang berarti, coba saya pikir sebentar. Oh, ya, itu benar. Nah, nanti bisa dijawab lagi oleh orang yang satunya, yaitu so desuka atau is that so? Nah, ini adalah contoh pemakaian so desu, so desuka, dan so desune. Nah, ada lagi beberapa tips yang bisa kalian pakai di dalam sebuah percakapan. Contoh, ketika kita mau menanyakan sesuatu kepada seseorang, ya, kebanyakan terhadap hal yang sedang kita jelaskan atau lagi kita bahas saat itu. Nah, kita bisa memakai format kalimat sebagai berikut. Name atau nama orangnya ditambah san, ditambah wa. Contoh, watashi wa gakusei desu. Stephen-san wa, yang berarti I am a student. How about you, Stephen? Atau saya adalah seorang pelajar. Nah, bagaimana denganmu, Stephen? Itu menanyakan pekerjaannya atau mungkin kegiatan dia sehari-hari itu sebagai apa. Nah, untuk tips berikutnya, apabila kalian ingat, di beberapa pelajaran sebelumnya, kita tuh sudah pernah belajar kata dozo yoroshiku, yang berarti pleased to meet you, atau senang berkenalan dengan Anda. Nah, ada cara lain buat mengucapkan kata tersebut dengan lebih sopan, yaitu dengan yoroshiku onegaishimasu. Nah, di video sebelumnya, gue pernah ngasih hiragana yang ada di dalam bahasa Jepang. Tapi, seperti yang gue bilang, bahasa Jepang itu bukan cuma ada hiragana aja, tapi ada juga katakana dan kanji, serta kombinasi antara hiragana dan kombinasi antara katakana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kombinasi? Buat kalian yang udah hafal hiragana, sebenarnya kalau kalian perhatikan, ada cara lain. Jadi penggabungan antara 2 hiragana. Sebagai contoh, hiragana ki apabila ditambah dengan hiragana ya, biasa dibaca menjadi kya. Jadi ada penggabungan dari hiragana yang ada. Nah, umumnya hiragana kombinasi itu adalah penggabungan dengan hiragana ya, yu, dan yo saja. Jadi hiragananya digabung dengan 3 itu saja. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini adalah tabel hiragana kombinasi yang ada di dalam bahasa Jepang. Nah, di bagian ini gue bakal kasih tips untuk kalian yang mulai baru mau belajar katakana. Nah, di dalam tabel ini adalah katakana yang umumnya dipakai di dalam bahasa Jepang. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, katakana juga ini penyebutannya tuh sama dengan hiragana, tapi penulisannya benar-benar berbeda. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian pakai untuk belajar katakana. Ini supaya bisa lebih cepat lah kalian belajarnya. Nah, untuk tips yang pertama, kalian bisa lihat bahwa katakana yang memiliki depan K itu mirip penulisannya dengan katakana yang memiliki depan G. Begitu juga dengan katakana yang memiliki depan S dengan katakana yang memiliki depan Z. Sama dengan katakana yang memiliki depan T dengan D. Nah, yang terakhir adalah katakana yang memiliki depan H itu sama dengan katakana yang memiliki depan B dan P. Sehingga apabila kalian bisa menghafal A, I, U, E, O, K, S, T, dan H, gue bisa bilang kalian bisa lebih cepat menghafal sisanya. Karena itu udah mencakup mungkin
bisa sekitar 70% lah kalau kalian bisa ngapal itu. Karena sisanya itu beda-beda dikit cara penulisannya. Nah, katakana juga sama dengan hiragana, di mana ada katakana kombinasi, di mana masih sama. Katakana kombinasi itu juga adalah penggabungan dengan katakana ya, yu, dan yo. Nah, berikut adalah tabel katakana kombinasi yang ada di dalam bahasa Jepang. Paling segitu aja dari gue di video kali ini. Subscribe kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar Jepang bareng. Jangan lupa komen apa aja yang udah kalian dapat, gimana perkembangan kalian, dan kalian bisa join Discord gue kalau kalian mau coba bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang. Kalian bisa follow Twitter gue untuk mendapat info mengenai video berikutnya. Kalian juga bisa cek link di bawah untuk kalian yang mau mengetes hasil belajar hiragana dan katakana kalian. Nama gue Stephen. See you at the next lesson.